Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masuki halaman 139, yaitu yang kelima dari isim-isim yang di rofa berkaitan dengan naib fa'il. Khamisan babu naibil fa'ili. Yang kelima bab naib fa'il. Kita lihat apa ta'rif, definisi, pengertian dari naib fa'il. Naibul fa'ili wal ismul marfu'ul ladzi hudhifa fa'iluhu wa yusbaqu bi fi'lin mabniyin lil majhuli. Naib fa'il adalah isim yang dirofa, sehingga tidak ada naib fa'il yang mansub atau majrur, yang dihilangkan fa'ilnya. Sehingga ketika ada naib fa'il, maka di sana menunjukkan tidak ada fa'ilnya. Wa yusbaqu bi fi'lin mabniyin lil majhuli. Dan naib fa'il itu pasti didahului oleh fi'il majhul atau fi'il mabni majhul, ya, sehingga pasangan bagi naib fa'il adalah fi'il majhul. Ya, kita lihat catatan kaki yang disebutkan di sini. Qad yusbaqu bismil maf'uli. Terkadang naib fa'il itu dia bukan didahului oleh fi'il majhul tapi oleh isim maf'ul. Ya, terkadang ada isim maf'ul kemudian setelahnya ada naib fa'il. Ya, nahu contoh ya. Al-mu'minu mahmudun khuluquhu. Orang mukmin itu terpuji akhlaknya. Orang mukmin itu akhlaknya terpuji. Ya, di sini khuluquhu naibu fa'ilin. Khuluquhu pada kalimat al-mu'minu mahmudun khuluquhu, dia adalah naib fa'il. Mana amilnya? Amiluhu ismul maf'uli mahmudun. Ya, amilnya dia atau yang menyebabkan dia dirofa karena sebagai naib fa'il adalah ismul maf'ul, isim maf'ul yang berupa mahmudun ini. Mahmudun dia isim maf'ul yang dipuji, yang terpuji. Apanya yang terpuji? Khuluquhu, akhlaknya. Itu maka khuluquhu dia adalah naib fa'il bagi isim maf'ul mahmudun. Ya, ini ketika berkaitan dengan amil berupa isim seperti itu, yaitu isim maf'ul. Ya, kita lanjutkan di sini naib fa'il. Jadi naib fa'il itu marfu, di sana tidak ada fa'ilnya, didahului oleh fi'il majhul. Nahwu contoh, fuhimat darasu, pelajaran telah difahami. Yuktabud darasu, pelajaran sedang atau akan ditulis. Ini fuhimat darasu, yuktabud darsu. Di sini ada ad-darsu, dua-duanya sebagai naib fa'il. Pelajaran telah difahami, nggak ada fa'ilnya, nggak disebutkan fa'ilnya. Ya, pelajaran sedang ditulis. Ya, ini yang semacam ini namanya naib fa'il. Kenapa? Karena dia isim yang dirofa, fa'ilnya tidak disebutkan dan didahului oleh fi'il majhul. Ketika fi'il madhi yang sulasi wasanya fu'ila, untuk fi'il mudhari'nya yuf'alu. Kemudian wa nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, yaitu kutilal kharrasun, terlaknatlah para pendusta, dilaknat para pendusta. Ya, kutilal kharrasun, al-kharrasun ini adalah contoh naib fa'il. Kenapa? Karena dia rofa. Apa tanda rofanya? Wawu. Kenapa wawu? Karena termasuk dari jamak mudzakkar salim. Kemudian fa'ilnya tidak disebutkan dan didahului oleh fi'il majhul.
Wa idza kana al-fi'lu madiyan dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Kemudian bagaimana cara merubah atau membuat fi'il yang majhul, ya, dari fi'il yang ma'lum menjadi majhul. Maka diterangkan di sini fa idza kana al-fi'lu madiyan, apabila fi'ilnya itu adalah fi'il madhi, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih, di dhammah huruf yang pertama dan di kasrah huruf yang sebelum terakhir. Nahu contoh fuhima, fa-nya di dhammah jadi fu, sebelum terakhir di kasrah jadi hi. Fuhima, kalau fahima memahami, kalau fuhima difahami. Quri'a dibaca, qara'a membaca, quri'a dibaca. Udda, ya, asalnya udida, kemudian diidhamkan, ya, mengalami proses pengidhaman jadilah udda, dihitung. Qala jadi qila, ya, juga mengalami ilal, dikatakan roma jadi rumiya, dilempar. Ini adalah cara merubah atau cara membuat fi'il mabni majhul. Kemudian fa in kana mabdu'an bita'in zaidatin dhamma awwaluhu wa sanihi. Fa in kana mabdu'an bita'in zaidatin, ketika atau maka jika fi'il madhinya itu diawali oleh huruf ta zaidah, yaitu ta zaidah berarti ta tambahan, maka di dhammah huruf pertamanya dan keduanya. Ya, nahu contoh ada ta'allama, ya, ada ta'allama, ini ta'nya zaidah, ya, karena dia sudah merupakan fi'il sulasi yang mazid, sulasi wazan tafa'ala, ya, di situ ta'nya zaidah, maka di dhammah huruf yang pertama dan kedua. Ta'allama menjadi tu'ullima, seperti itu. Takallama menjadi tukullima, misalnya taqatta'a menjadi tuqutti'a, misalnya takassara menjadi tukussira, dan sebagainya. Kemudian wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin dhamma awwaluhu wa salisuhu, dan jika fi'il madhinya itu diawali oleh hamzah wasal, maka di dhammah huruf pertama dan ketiganya. Ya, nahu contoh ada fi'il madhi istaqbala, maka majhulnya dhammah huruf pertama jadi u, gitu. Jadi u, kemudian huruf ketiganya juga dhammah, huruf ta'nya jadi tu. Istaqbala menjadi ustuqbila. Dan tentunya huruf sebelum terakhir tetap di kasroh, itu kaidahnya tadi seperti itu. Lagi misalnya ada in tasoro menjadi untusiro, ya, sehingga bisa dikiaskan, ya, bisa dikiaskan yang berawalan dengan hamzah, caranya seperti itu. Misalnya ijtama'a, ya, ujutumi'a, seperti itu. Naam, kita lanjutkan. Amma idza kana al-fi'lu mudhari'an fayudhammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Adapun apabila fi'ilnya itu adalah fi'il mudhari, maka caranya adalah dhammah huruf pertama dan fathah huruf sebelum terakhir. Fi jami'i halatihi, pada semua kondisinya, semua keadaannya. Nahu contoh yafhamu jadi yufhamu, yaqra'u jadi yuqra'u, ya'uddu jadi yu'addu, yaqulu jadi yuqalu, yarmi jadi yurma, yata'allamu jadi yuta'allamu, yastaqbilu jadi yustaqbalu. Itu caranya seperti itu. Apa tadi? Dhammah huruf pertama dan fatahan huruf yang sebelum terakhir. Kemudian kita lanjutkan anwa'un naibi anil fa'ili, macam-macam naib fa'il. Awalan al-maf'ulu bihi, naib fa'il itu yang pertama dia itu adalah maf'ul bih, ya, jadi asalnya maf'ul bih kemudian dijadikan naib fa'il.
Nahwu contoh, suriqal malu, harta itu telah dicuri, ya, harta itu telah dicuri. Ya, id asluhu, di mana aslinya adalah saraqal lisul mala, pencuri itu mencuri harta. Ya, al mala ini maf'ul bih, kemudian fa'ilnya dihilangkan, alisu atau pencuri, maka dirubahlah menjadi naib fa'il. Yang tadinya pencuri mencuri menjadi harta itu dicuri. Ya, suriqal malu. Maka al malu ini kalau kita ditanya asalnya apa, asalnya maf'ul bih, atau dia adalah naib fa'il yang berupa maf'ul bih, seperti itu. Kemudian yang kedua, sanian al jaru wal majruru, jar majrur, naib fa'ilnya berupa jar majrur. Nahwu contoh, nudhira fil amri, id asluhu nadhara rajulu fil amri. Ya, nudhira fil amri, perkara itu telah diperhatikan atau dilihat, diteliti, ya, dimana asalnya orang laki-laki itu memperhatikan perkara tersebut. Ya, berarti di situ adalah asalnya, bukan, artinya yang merupakan naib fa'ilnya berupa jar majrur, ya, merupakan naib fa'ilnya adalah jar majrur fil amri tersebut. Ya, fil amri, mempertimbangkan, ya, melihat atau mempertimbangkan juga bisa, ya. Sehingga nudhira fil amri, perkara tersebut, urusan tersebut dipertimbangkan, ya. Nadhara rajulu fil amri, orang laki-laki itu mempertimbangkan perkara tersebut. Kemudian yang ketiga, macam naib fa'il yang ketiga, salisan al-dzarfu, yaitu dzaraf. Bisyarti an yakuna mutasarrifan wa mukhtassan, syaratnya dzarafnya itu harus dzaraf mutasarrif dan dzaraf mukhtas. Ya, kita lihat di sini apa yang dimaksud mutasarrif dan mukhtas. Al-dzarful mutasarrifu huwa alladzi la yultazamu fi i'rabihi an yakuna mansuban bal qad yusta'malu marfu'an aw mansuban aw majruran. Dzaraf mutasarrif atau dzaraf yang mengalami perubahan adalah dzaraf yang la yultazamu fi i'rabihi, tidak selalu i'rabnya itu dalam keadaan nasab. Artinya sebuah kata yang dia tidak selalu nasab, tapi terkadang dia digunakan ketika dalam keadaan rofa, dia di rofa, di nasab, ataupun di jar. Nahwu lailatin, contoh lafaz laila. Laila ini bisa lailatun, lailatan, lailatin, tapi dia dijadikan dzaraf, maka namanya dzaraf mutasarrif. Lailatin wa sa'atin wa yaumin wa syahrin. Kemudian wa ghairul mutasarrif, wa ghairul mutasarrifi huwallazi yulazimun nasba 'ala dzarfiyati. Dan yang bukan mutasarrif adalah dzaraf yang selalu dalam keadaan nasab. Kenapa nasab? Karena dia sebagai dzaraf, menempati dia sebagai dzaraf. Ya, nahwu qattu, ya pasti selalu kalau ada qattu ya pasti dzaraf itu. Dan nasabnya fi mahalli nasbin, ya dia dzaraf. Dan qattu i'rabnya tetap mabniun ala dhammi, ya tapi disebut sebagai dzaraf. Wa idza, dan idza, bainama, ayyana, anna, itu. Ya, qattu sama sekali. Idza sudah sering kita lihat, yaitu apabila, ya, sehingga ketika ada idza dia adalah dzaraf, maka idza yang sebagai dzaraf itu jenisnya isim, ya, sehingga kalau kita ditanya idza ini sebenarnya isim atau huruf, gitu ya, kan kadang sering seperti itu, maka harus dirinci. Kalau idza yang sebagai dzaraf berarti dia isim. Kalau idza yang dia bermakna fujaiyah, yang maknanya tiba-tiba, maka dia huruf atau harf.
yaitu harful fujaiyah. Tapi idza yang ini yaitu jenisnya isim, sehingga tidak bisa dimutlakan. Ya, harus dirinci dulu idzanya idza yang mana gitu ya. Kalau idza dzaraf berarti isim. Kemudian ada bainama ya, tatkala, wa ayyana ya, ayyana berkaitan dengan zaman ya, kapan ya, kapan. Kemudian ada anna ya, ya ada anna juga, kapan ya, sebagaimana ayyana ya, ayyana berkaitan dengan dzaraf zaman ya, dzaraf zaman ya, ila akhirih. Maka yang semacam ini ya, yang semacam ini dia mabni tapi mansubun ala dzarfiyah atau fi mahalli an-nasbi, pada posisi nasab ya, qattu idza bainama ayyana anna ila akhirih. Au yakunu mansuban ala dzarfiyati, atau dia dinasab menempati karena sebagai dzaraf. Wa majruran bimin, dan bisa dicerkan ya, bisa dicerkan oleh min ya. Nahu contoh inda, fauqa, tahta, aina, wa qabla wa ba'da. Ini kan kalau sebagai dzaraf ya dia nasab terus, tapi bisa diawali min indi, min fauqi, min tahti ya, min aina, min qabli, min ba'di, dan sebagainya ya. Ila akhirih. Yang semacam ini namanya dzaraf mutasarrif. Kemudian apa yang dimaksud dzaraf mukhtas? Huwal makhsusu bi wasfin au idhafatin au ta'rifin au adadin. Dzaraf mukhtas atau dzaraf yang bersifat khusus adalah dzaraf yang ditakhsis makhsus bi wasfin ya, ditaksis atau dikhususkan oleh sifat, au idhafatin, atau ditaksisnya oleh idhafah, au ta'rifin au adadin, atau oleh ma'rifat ya, atau oleh bilangan ya. Nahu contoh ya, contoh misalnya lailata qamra'a ya, malam purnama ya, ini contoh yang maksus biwasfin. Sa'atal imtihani, ini maksusnya biidhafah ya. Sa'atal imtihani, saat ujian. Amamaka, ini taksisnya ta'rif karena diidhafahkan kepada isim ma'rifah amamaka. Kemudian al-yaum, ini juga ma'rifah, taksisnya Ramadan, juga ini alam berarti ma'rifah. Yaumun wa yauman, ini adat bilangan ya, sehari atau 2 hari gitu. Ini namanya dzaraf mukhtas ya. Kembali ke atas, itulah syarat tentang naib fa'il ketika berupa dzaraf harus mutasarrif dan mukhtas ya. Bisyarti an yakuna mutasarrifan wa mukhtasan. Kita udah tahu mutasarrif dan mukhtas. Nahu contoh sima ramadhanu ya, sima ramadhanu, bulan Ramadan dipuasani, maksudnya dilakukan puasa di bulan Ramadan ya, sima ramadhanu ya. Kalau fi'il ma'lumnya kan somal muslimuna ramadhana, somal muslimuna ramadhana, orang-orang Islam ya, somal muslimuna atau somal mu'minuna ya ramadhana, orang-orang Islam yang beriman mereka berpuasa di bulan Ramadan. Tapi ketika dibuat majhul menjadi sima ramadhanu ya, yang tadinya ramadhana menjadi ramadhanu karena apa? Menjadi naib fa'il. Naib fa'ilnya berupa dzaraf. Id asluhu somal muslimuna ramadhana. Kemudian wanahu yujlasu amamul babi, di depan pintu itu diduduki, itu ya, diduduki di depan pintu.
Id asluhu yajlisu tiflu amamal babi. Anak laki-laki itu duduk di depan pintu. Yang tadinya amama dia dhorof, ketika jadi naib fa'il maka amamu itu ya, yajlasu amamul babi ya. Maka yang semacam ini namanya naib fa'il berupa dhorof. Kemudian yang keempat, Robi'an al-masdaru bisyarti an yakuna mutasarrifan wa mukhtassan, dengan syarat masdarnya itu masdar yang mutasarrif dan mukhtas. Ya, kita lihat penjelasannya. Al-masdarul mukhtas wal mutasarrifu nahu sujudul khasi'in isdihamun syadidun ya, wa khairul mutasarrif nahu subhana wa ma'adha wa labbaika. Masdar yang mukhtas dan mutasarrif ya, contoh yang mukhtas ini sujudul khashiin, sujudnya orang-orang yang khusyuk, isdihamun syadidun, yaitu sangat sesak, sangat padat ya, kepadatan yang sangat. Nah, ini adalah masdar mukhtas. Ini takhsis dengan idhofah, ini takhsis dengan sifat. Kemudian wa khairul mutasarrif, dan yang ghairul mutasarrif yang tidak berubah atau yang ghairul mutasarrif contohnya subhana, ini masdar ya, subhana, ma'adha, labbaika ya, ini ghairul mutasarrif sehingga subhana ya selamanya subhana, ma'adha juga seperti itu, labbaika juga seperti itu ya. Itu syarat untuk masdar ya. Kembali ke sini, yang keempat, naib fa'ilnya berupa masdar dengan syarat bi an yakuna mutasarrifan wa mukhtassan. Nahu yusjadu sujudul khashi'ina. Ini dibuat majhul menjadi sujudul khashi'ina. Naib fa'ilnya berupa masdar, disujudi ya, disujudi, sujudnya orang-orang yang khusyuk ya. Id asluhu yasjudul muslimu sujudal khashi'in. Seorang muslim dia sujud seperti sujudnya atau dengan sujudnya orang-orang yang khusyuk gitu. Wa nahwu qouli ta'ala, dan contoh firman Allah Ta'ala, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, dan tatkala ditiup sangkakala ya, nufikha fis sur, ditiup sangkakala, nafkhatu wahidah, maka nafkhatun itu sebagai naib fa'il berupa apa? Masdar ya, ditiup sangkakala, apabila sangkakala ditiup sekali tiupan. Kemudian idza kana al-fi'lu muta'addiyan li aktsara min maf'ulin, ada sebuah permasalahan. Apabila fi'ilnya itu muta'addi kepada lebih dari satu maf'ul ya, kita sudah belajar fi'il muta'addi itu ada berapa? Ada muta'addi ke satu maf'ul bih, muta'addi bagi dua maf'ul bih, dan ada muta'addi kepada tiga maf'ul bih, maksimal 3 ya. Maka di sini ketika fi'ilnya jenisnya muta'addi untuk fi'il muta'addi yang lebih dari satu maf'ul, maka summa bunya lil majhuli, kemudian dia dibentuk sebagai fi'il majhul, yakunul maf'ulul awwalu huwa naibu anil fa'ili, maka maf'ul bih pertamanya itu dijadikan sebagai naib fa'ilnya. Wa yabqa ma'adahu mansuban, dan sisanya ya selain dari maf'ul bih pertama itu tetap dinasab. Kita lihat contoh nahwu yudhannu talibu rasiban ya, dhanna yadhunnu kita tahu dia punya berapa? 2 maf'ul bih ya. Kemudian maf'ul bih pertamanya dijadikan sebagai naib fa'il, maf'ul bih keduanya tetap menjadi maf'ul bih kedua, sehingga yudhannu talibu rasiban, siswa itu disangka gagal atau tidak naik kelas ya. Yudhannu talibu rasiban, disangka atau dikira siswa itu rasiban. It asluhu, dimana asalnya yadhunnu Muhammadun at-taliba rasiban, Muhammad menyangka siswa itu rasib, siswa itu gagal atau tidak naik kelas.
kemudian fa'ilnya dihilangkan, maka fi'ilnya dimajhulkan. Yadhunnu Muhammadun menjadi yudhannu. Kemudian at-taliba yang merupakan maf'ul bih pertama jadikan sebagai naib fa'il, maka jadilah ini yudhannu talibu rasiban. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan ya pada kesempatan kali ini. Ya, silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan, mana-mana yang bisa kita jawab maka insya Allah akan kita jawab, dan tentunya yang belum bisa dijawab maka belum kita berikan jawabannya. Insya Allah kita akan berusaha terus ya. Silahkan difahami lagi, direnungi, yang belum paham ditanyakan ya. Kita bekerja sama ya, semoga kita diberi tambahan ilmu dan juga kefahaman, dan ini akan bisa menjadikan kita semakin cinta dengan agama kita ya. Semoga dengan belajar seperti ini akan meningkatkan ghirah kita, semangat kita di dalam kita belajar agama kita. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.